Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang relativitas khusus. Itu pada video kali ini kita khusus membahas tentang kontraksi panjang. Jadi kalau kontraksi panjang itu merupakan bagaimana panjang suatu benda yang diamati oleh pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak itu akan memiliki perbedaan atau ada nilai relatif tergantung titik acuannya. Nah, yang mana di sini di kontraksi panjang itu ada L sama ada L0. Jadi L ini merupakan panjang benda pada kerangka acuan bergerak, sementara R0 merupakan panjang benda menurut kerangka acuan diam. Jadi yang mana sebagai kerangka acuan diam, mana sebagai kerangka acuan bergerak. Oke, misalnya gini. Misalnya di sini ada bumi. Nah, misalnya ada bumi, kemudian di sini ada pesawat gitu, misalnya ada pesawat, di sini ada penumpang pesawat. Nah, menurut orang yang di dalam pesawat, jadi menurut orang yang di dalam pesawat, dia di sini mengukur panjang pesawat misalnya adalah X. Jadi mengukur panjang pesawat adalah X. Sementara menurut orang yang diam di bumi, panjang pesawat yang bergerak ini adalah nilainya Y. Nah, yang mana dikatakan sebagai kerangka acuan yang bergerak sama mana sebagai kerangka acuan yang diam. Yang kita cek sini, mereka di sini sama-sama mengukur, yang diukur adalah pesawat. Jadi karena yang diukur adalah pesawat, maka yang kerangka di diam itu dikatakan kerangka yang tidak berpindah terhadap titik acuan. Karena diukurnya pesawat, berarti orang yang dalam pesawat ini dikatakan diam karena dia tidak berpindah terhadap pesawat. Jadi ini panjang menurut ini sebagai kerangka diam. Sementara orang di bumi di sini walaupun dia diam di bumi, maka dia ini karena pesawatnya bergerak, dengan demikian pesawat menjauhi bumi. Dengan demikian orang yang diam di bumi seolah-olah bergerak terhadap pesawat. Dengan demikian, maka panjang menurut orang yang diam di bumi itu merupakan panjang sebagai kerangka acuan yang bergerak. Oke, terus contoh lainnya. Misalnya pada kasus yang sama. Di sini ada orang di bumi, kemudian di sini ada orang di dalam pesawat. Nah, tetapi sekarang yang diamati bukan pesawat, tapi yang diamati misalnya luas tanah. Jadi yang diamati luas tanah. Jadi misalnya mengamati luas tanah itu, luas tanah yang ada di bumi. Nah, karena yang diamati luas tanah yang di bumi, di sini maka kerangka acuan yang diam itu adalah orang yang diam di bumi tidak berpindah terhadap luas tanahnya, dia diam di bumi. Dengan demikian, maka panjang menurut orang yang diam di bumi itu adalah panjang L0-nya atau menurut kerangka yang diam, karena orang yang diam di bumi tidak berpindah terhadap tanah tersebut. Sementara orang di dalam bergerak dalam pesawat itu sebagai panjang menurut kerangka yang bergerak atau pengamat yang bergerak. Nah, jadi biar lebih memudahkan, jadi L0 sini panjang diam, L merupakan panjang bergerak. Jadi yang mana sebagai L0, yang mana sebagai R itu tergantung titik acuan atau titik yang kalian uji atau kalian yang cari. Kalau sama-sama mengamati panjang pesawat, maka orang yang diam di pesawat sebagai orang yang pengamat diam, sementara di bumi sebagai pengamat yang bergerak. Sementara yang ditinjau adalah luas tanah, berarti orang yang tidak berpindah terhadap luas tanah itu sebagai yang diam. Sementara yang berpindah terhadap luas tanah itu sebagai yang bergerak. Nah, yang mana kontraksi panjang ini hanya berlaku untuk panjang yang bergerak sejajar dengan kecepatan. Jadi misalnya gini, ini misalnya ada luas tanah bentuknya kayak gini. Sementara ini ada pesawat bergeraknya ke sini. Dengan demikian, panjang yang diamati mengalami nilai relativistik atau nilai nilai perbedaan itu adalah panjang yang sejajar, berarti yang ini. Sementara panjang ini, misalnya menurut orang di bumi, panjang ini adalah 20 kilo gitu misalnya, atau 20 km. Menurut orang di pesawat, panjang ini juga 20 km. Tetapi panjang ini belum tentu, sudah pasti nilainya berbeda karena ada nilai kontraksi panjang. Yang panjang dilihat oleh pengamat yang bergerak pasti lebih pendek dibandingkan dengan pengamat yang diam. Jadi yang mana benda mengalami kontraksi panjang itulah benda yang panjangnya sejajar dengan kecepatan gerak benda pengamatnya atau gerak benda yang lagi satu. Nah, itu mengalami kontraksi panjang. Nah, yang mana rumus kontraksi panjang ini bisa juga diterapkan dalam rumus luas. Jadi kalau rumus luas, misalnya kalau ada luas ini bisa digunakan, maka L-nya diganti dengan A, L0-nya diganti dengan A0, akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Begitu juga volume, rumus kontraksi panjang ini bisa digunakan untuk volume, yaitu ini volume sama dengan V0 akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Jadi namanya kontraksi panjang, tapi ketika ada di luas diganti dengan A dan A0, ketika di volume diganti V dan V0. Tetapi kalau dia nanti
panjang itu satuannya meter, kalau di luas satuannya meter kuadrat, kalau volume satuannya meter pangkat 3. Jadi sini rumusnya 1 min V kuadrat per C kuadrat, dengan C itu sama cepat rambat cahaya, dan V merupakan kecepatan benda terhadap kerangka yang diam. Jadi tergantung titik acuannya siapa. Oke, demikianlah untuk penjelasan kontraksi panjang. Supaya lebih jelas, mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, mari kita cek ke soal pertama. Sebuah roket waktu diam di bumi mempunyai, sini sudah katakan waktu diam di bumi. Berarti sudah jelas inilah nilai L0, waktu diam di bumi. Nilainya adalah 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Menurut orang yang diam di bumi, maka roket tersebut panjang roket selama bergerak. Jadi yang diminta adalah nilai L. Karena kasusnya ini dia diam di bumi. Dia diam di bumi. Nah, pertama diam di bumi, panjang roket di bumi katanya 100 meter. Dengan demikian sekarang roketnya bergerak. Jadi berapakah kecepatan roket ketika dia bergerak? Itu pertanyaannya. Jadi L yang diminta. Nah, jadi L sama dengan rumusnya adalah L0 akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Jadi L0-nya adalah 100. Jadi akar 1 min kecepatan roketnya bergerak katanya 0,8 C. Jadi 0,8 C dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat. Berarti 100 akar 1 min 0,64 C kuadrat dibagi C kuadrat. Sudah habis. Jadi hasilnya 100 akar 1 min 0,64 itu adalah 0,36. Jadi adalah akar 0,36, akar 0,36. Jadi akar 0,36 adalah 0,6. Dengan demikian panjang roket ketika bergerak diameter adalah 60 meter. Jadi lebih pendek, seolah lebih pendek. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor B. Jadi bisa dipahami ya kenapa jadi ketika dikatakan dia diam di bumi itu sebagai L0. Jadi ini roket ketika awalnya dia diam di bumi. Ini misalnya ketika dia diam di bumi katanya nilainya adalah 100. Jadi di dalam roket ini sudah misalnya kalau ada penumpang, jadi nilai ini juga 100 meter. Menurut dia 100 meter, yang diam di bumi juga 100 meter. Kemudian ketika roketnya bergerak, maka roket menjauhi bumi. Artinya karena pengamatnya sebagai bumi, pengamatnya adalah orang yang diam di bumi, maka seolah-olah yang diam di bumi di sini sebagai pengamat yang bergerak karena roketnya menjauhi. Jadi jarak bumi dengan roketnya sekarang menjadi berubah. Karena jarak berubah, maka awalnya ketika dia masih diam, orang yang diam di bumi sebagai pengamat yang diam. Ketika roket ini bergerak, maka orang yang diam di bumi itu sebagai pengamat yang bergerak. Jadi sini ada dua kondisi. Orang di bumi pertama ketika dia sama-sama diam tidak berpindah jaraknya sebagai pengamat diam. Ketika roketnya bergerak, orang yang diam di bumi ini sebagai pengamat yang bergerak. Padahal seharusnya yang bergerak itu adalah roket, tapi seolah-olah orang yang diam di bumi di sini adalah orang yang bergerak. Intinya suatu orang yang bergerak atau tidak itu tergantung titik acuan. Jadi atau tergantung misalnya kalau acuannya roket, yang penting orang di bumi ini jaraknya berubah terhadap roket ini, maka dia dikatakan bergerak. Oke, jadi maka di sini dikatakan bergerak relatif. Jadi relatif tersebut tergantung dari titik acuan. Nah, dengan demikian maka jawabannya nomor 1 di sini adalah opsi nomor B, 60 meter. Kita soal berikutnya, benda bergerak dengan kelajuan 0,6 C dengan arah sesuai dengan panjang benda. Menurut pengamat yang diam, jadi dikatakan berapa katanya mengalami penyusutan. Jadi kalau diminta persentase penyusutan, yang mana rumusnya persentase penyusutan sama dengan panjang ketika dia diam dikurang dengan panjang ketika dia bergerak dibagi dengan panjang ketika dia diam dikali dengan 100%. Yang mana nilai L-nya ini panjang ketika dia bergerak kita harus cari dulu. Rumusnya L sama dengan L0 kali akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. L0 panjang mula-mulanya yang ada, kita tulis saja L0 akar 1 min. Kecepatan geraknya katakan 0,6 C, jadi saya masukkan 0,6 C dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat. Berarti L0 akar 1 min 0,36 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat, habis. Jadi L0 akar 1 kurang 0,36 0,64 atau 0,8 dari L0. Oke, setelah mendapatkan nilai L 0,8 dari L0, kita masukkan ke sini. L0 kita L0 min 0,8 L0 dibagi dengan L0 dikali dengan 100.
L0 kurang 0,8 L0 hasilnya adalah 0,2 L0 dibagi dengan L0 dikali dengan 100%. Coret. 0,2 dikali 100 maka jawabnya adalah 20%. Dengan demikian maka persentase penyusutannya adalah sebesar 20%, yaitu option nomor B. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Dikatakan pada saat bergerak, panjang sebuah pesawat menjadi setengah dari keadaan diamnya. Berarti nilai L dikatakan adalah setengah dari L0. Jika C cepat remaja cahaya, maka diminta berapakah kecepatan relatifnya? P-nya diminta. Ya, rumusnya L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Nilai L kita setengah dari L0. L0 kita L0 akar 1 min V kuadratnya mau kita cari dibagi dengan C kuadrat. Coret. Nah, untuk ngilangin tanda akar ini kedua ruas dikuadratkan. Akar setengah itu adalah 1/4. Ini adalah 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang kumpulkan yang hanya angka dengan angka. Ini saya pindah ruas ke sini. Dari minus dia jadi plus. Ini saya pindah ke sini jadi minus. Maka jadinya V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 1/4. Jadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 ini 4/4, artinya kan saya ganti aja 4/4. 4/4 kurang 1/4 berarti 3/4. Dengan demikian V kuadrat sama dengan 3/4 C kuadrat. Kalau diminta V saja berarti akar. Berarti V sama dengan akar 3/4 C kuadrat. Akar 3/4 tetap akar 3, akar 4 adalah 2, akar C kuadrat adalah C. Jadi jawabnya adalah setengah C akar 3. Jadi yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari kontraksi panjang. Kalau ada pertanyaan atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.